Sejarah perekonomian Indonesia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Anggota kelompok Dewi Nurmelinda, Cahyo Subiantoro, dan Nesrin Kurnia. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yakni 1. Pemerintahan Orde Lama tahun 1950 sampai 1996. 2. Pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai November 1998. 3. Pemerintahan transisi Mei 1998 sampai November 1999. 4. Pemerintahan reformasi hingga Kabinet SBY tahun 2000 sampai sekarang. Pemerintahan Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Lama ialah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 hingga 1966. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun demikian tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintahan Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia, sampai tahun 1965 Indonesia gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontak di sejumlah daerah. Akibat selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi fisik maupun non-fisik. Selama pendudukan Jepang, dilihat dari aspek politiknya, selama periode Orde Lama dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde yang lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negeri ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru, perhatian pemerintahan lebih ditunjukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara berharap dengan target-target yang jelas, sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meninggalkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktur juga sangat nyata selama masa Orde Baru. Di masa skor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan politik yang kuat. 2. Stabilitas ekonomi dan politik. 3. SDM yang lebih baik. 4. Sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. 5. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang Dejavanske Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957. A. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang atau senaring 20 Maret 1950.
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. B. Program Banteng atau Kabinet Nasir, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan memborong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi. C. Nasionalisasi Dejavans Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. D. Sistem Ekonomi Alibaba atau Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang diprakarsai Mr. Iskak Cokro Hardisuryo, yaitu penggalang kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pemerintahan transisi. Mei 1997 nilai tukar bat Thailand terhadap dolar mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan Juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa pemerintahan konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhirnya pemerintah meminta bantuan kepada IMF, yaitu paket bantuan mencapai 23 miliar US dollar dan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF. Pencairan pinjaman angsuran 2 diundur. Maka dilakukan kesepakatan baru atau memorandum tambahan, yaitu 1. Program stabilitas, 2. Restrukturasi perbankan, 3. Restrukturasi struktural, 4. Penyelesaian utang luar negeri swasta, dan 5. Bantuan bagi rakyat kecil atau kelompok ekonomi rendah. Krisisnya rupiah menyebabkan krisis ekonomi dan politik, sehingga terjadi beberapa tragedi seperti tragedi Trisakti, kerusuhan Mei, penduduk DPR oleh mahasiswa. Akhirnya Presiden Soekarno mundur digantikan oleh B.J. Habibie. Namun dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya karena tidak ada perubahan nyata dan orang-orang dalam kabinet adalah rezim Orde Baru. Pemerintahan reformasi. Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid Masyarakat Umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gus Dur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintah Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gus Dur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi, sampai pergerakan indeks harga saham gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendah, kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Masa kepemimpinan SBY melakukan kebijakan 1. Mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM. Anggaran subsidi BBM dialihkan subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. 3. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
diadakannya Indonesia Infrastruktur Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan pada investor dengan kepala-kepala daerah. Yang keempat yaitu melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat.